Malam ini kita mau merenungkan satu tema, yaitu merasa layak. Seringkali perkara merasa layak ini suka luput dari perhatian kita. Karena merasa layak ini bicaranya sangat-sangat subjektif sekali dalam hidup kita. Tetapi pertanyaannya begini, boleh nggak sih kita merasa layak ini? Ya kan? Nah, karena itu mari kita merenungkannya lewat dari sisi firman Tuhan. Ya, oke. Kata merasa layak ini seringkali memanipulasi kita, khususnya anak-anak Tuhan. Ya, tanpa kita sadari, seringkali kata merasa layak ini itu membuat mengaburkan akan realitas yang sedang kita alami sebenarnya. Bahkan seringkali kita itu salah paham dengan Tuhan. Ketika kita merasa layak, ketika kita merasa layak dalam kita berinteraksi dengan Tuhan. Contoh misalnya, kita sering kesal, kita sering merasa, kayaknya Tuhan nggak adil. Ketika pergi ke suatu tempat, berinteraksi dengan banyak orang, kita akan merasa seperti, wah, kayaknya semua orang itu harus tertuju matanya pada kita. Benarkah seperti itu? Nah, ya. Merasa layak ini seringkali memanipulasi kita. Nah, merasa layak dan layak itu dua hal yang sangat berbeda, Bapak Ibu. Karena kalau bicara layak, itu artinya dia benar-benar terbukti layak. Tetapi kalau merasa layak, itu hanya sebatas perasaan kita. Belum tentu benar-benar layak. Berapa banyak yang menangkap apa yang saya sampaikan? Ya kan? Nah, karena merasa layak itu subjektif sekali. Bahkan tanpa kita sadari, itu sering terluputkan dari perhatian kita. Bahkan itu sering memacu akan egonya kita. Kita merasa, ya saya memang merasa layak. Apa yang Tuhan mau sampaikan malam ini? Yuk kita lanjutkan. Ini perkataan Tuhan Yesus dalam Lukas 14 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10. Lukas 14 ayat 8 sampai yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Kalau seorang mengundang engkau ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan, sebab mungkin orang itu telah mengundang seorang yang lebih terhormat daripadamu, supaya orang itu yang mengundang engkau dan dia jangan datang dan berkata kepadamu, berilah tempat ini kepada orang itu, lalu engkau dengan malu harus pergi duduk di tempat yang paling rendah. Ayat yang ke-10, tetapi apabila engkau diundang, pergilah duduk di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu, sahabat, silakan duduk di depan. Dan dengan demikian engkau akan menerima hormat di depan mata semua tamu yang lain. Dalam suatu acara biasanya kita senang duduk di tempat terhormat. Betul ya? Kenapa? Kita merasa dihormati. Tetapi problemnya adalah, betulkah kita dihormati dalam konteks yang sebenarnya, atau itu hanya sekedar perasaan kita? Jangan sampai pelajaran yang Tuhan Yesus sampaikan dalam Lukas 14 ini menimpa kita. Kalau ini menimpa kita, boleh dibilang begini, malunya kayak apa? Betul ya? Rasanya malu banget kalau itu kejadian. Rasanya kalau kura-kura sih bisa sembunyikan kepalanya gitu kan. Tapi kan nggak mungkin manusia seperti itu. Nah, kenapa Tuhan bilang janganlah kita merasa layak? Supaya tujuannya itu bukan untuk ngejahatin kita sebenarnya, tetapi justru Tuhan sedang membela kita. Sebenarnya Tuhan sedang menyelamatkan kita.
supaya penghormatan yang kita terima itu benar-benar layak untuk kita terima. Bukan hanya sekedar perasaan kita atau sekedar halu, ya kan? Banyak orang yang hidup dengan halusinasinya. Nah, kenapa? Karena banyak orang merasa layak, akibatnya terjebak dalam halusinasi. Ini yang Tuhan tidak mau. Ya. Nah, dampak jika kita terserang dengan merasa layak ini adalah kita akan menjadi sombong. Kalau kita terjebak pada kesombongan ini, akibatnya apa? Kita akan direndahkan Tuhan. Lukas 14 ayat yang ke-11 ini lanjutan dari pelajaran yang Tuhan Yesus sampaikan tadi. Ayat 8 sampai ayat yang ke-10. Ya, ayat yang ke-11 berkata, sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Jadi Tuhan itu mau kita itu ditinggikan. Tuhan tidak pernah ada dalam bayangannya Tuhan itu mau agar kita tuh direndahkan. Setuju ya Bapak Ibu? Hatinya Tuhan itu pengen kita itu ditinggikan. Adakah kita orang tua yang senang melihat anak kita dibully, dipermalukan? Pasti nggak ada. Setuju ya? Demikian pula Tuhan kita, dia adalah Bapa kita. Otomatis Tuhan itu pengen kita ditinggikan. Caranya gimana? Jangan pakai cara dunia. Ya. Tuhan mau agar kita rendah hati. Nah, bagaimana cara untuk kita rendah hati? Kita harus buang merasa layak. Ya. Buang merasa layak. Seringkali Tuhan mengatupkan mulut lawan kita. Dengan cara apa? Tuhan mau kita tidak merasa layak. Seringkali ketika kita dijahatin orang, seringkali ketika kita disakiti orang, seringkali ketika kita mengalami hal-hal yang tidak baik dari orang lain, kita merasa apa? Saya merasa layak untuk membalasnya. Betul ya? Seringkali kita merasa seperti itu. Padahal yang Tuhan mau apa? Rendahkan dirimu, maka Tuhan yang akan meninggikan dirimu. Tuhan yang akan mengatupkan mulutnya. Ya, jadi kalau kita renungkan sebenarnya Tuhan itu sangat pengen kita ditinggikan. Tetapi jangan pakai cara dunia. Pakai caranya Tuhan. Amin. Ya. Nah, kita lanjut yuk. Alkitab ini luar biasa Bapak Ibu. Sudah kasih contoh, satu contoh yang luar biasa tentang merasa layak. Ya. Dalam Yesaya 14 ayat 13 sampai 15 di situ dikatakan, engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit. Aku hendak naik, aku. Ya, lalu koma, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah. Dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan, jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Saya percaya ayat-ayat yang kita baca ini kita tahu siapa tokoh yang sedang kita bicarakan. Betul ya? Ya kan? Tokoh ini siapa? Lucifer. Lucifer, ya gini, ketika saya renungkan ayat-ayat ini, Tuhan ingatkan saya begini, awal kejatuhan Lucifer adalah bukan karena dia sombong, bukan. Awal kejatuhan Lucifer adalah karena dia merasa layak untuk mendapatkan penghormatan. Karena dia merasa layak untuk mendapatkan penghormatan, dia jatuh pada step yang kedua. Apa? Sombong. Dan apa akibatnya ketika dia lakukan itu? Ayat yang ke-15. Sebaliknya, ke dalam dunia orang mati, engkau diturunkan ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Lukas tadi berkata dengan jelas, jangan sombong, engkau akan direndahkan.
Lucifer membuktikannya ketika dia merasa layak untuk mendapat penghormatan itu. Lalu dia menjadi sombong, lalu dia diturunkan oleh Tuhan. Jadi mari Bapak Ibu, mari, saya percaya kalau tahun ini dikatakan tahun paradigma yang baru, ya kan? Biarlah kita punya pola pikir yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Kalau dulu kita gampang terkamuflase dengan merasa layak. Biarlah hari-hari ini ke depan kita berani untuk tidak lagi merasa layak. Ya kan? Orang yang merasa layak jalannya berbeda dengan orang yang benar-benar layak. Orang yang kayaknya nanggung itu beda cara makannya ketimbang orang yang sangat kaya. Demikian pula orang yang benar-benar layak akan berbeda dengan orang yang merasa layak. Berbeda apanya? Cara hidupnya, cara perilakunya, cara berjalan, cara bertutur kata, cara bersikap akan jauh berbeda. Amin Bapak Ibu. Yuk mari, jangan kita merasa layak. Nah, pertanyaannya sekarang begini. Asal muasal munculnya rasa merasa layak ini dari mana? Amsal berkata demikian. Amsal 23 ayat 7 bagian A berkata, sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Saya akan baca dalam New King James berkata demikian. For as he thinks in his heart, so is he. Seperti ia berpikir dalam hatinya, seperti itulah dia. Ketika dia berpikir, saya merasa layak, maka tingkah dia akan menunjukkan merasa layak tadi. Bisa nangkep ya Bapak Ibu ya? Nah, dari mana munculnya rasa merasa layak ini? Dari hati kita. Makanya Amsal 4 ayat 23 dengan jelas berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jaga hati dengan segala kewaspadaan. Nah, dengan kita menjaga hati kita, itu akan menjaga hati kita untuk tidak berpikir overestimate. Ya, berpikir overestimate itu adalah berpikir dari, misalnya begini, kita ini levelnya 3, tetapi kita berpikir kita merasa level kita level 10. Padahal level kita di mana? 3, bukan 10. Nah, dengan kita menjaga hati kita akan membuat diri kita, hati kita, pikiran kita untuk tidak berpikir overestimate. Sering kita menilai diri kita overestimate dan menilai orang lain dengan underestimate. Hati-hati. Hati-hati Bapak Ibu, ya. Nah, Amsal 4, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Kata jagalah di sini menggunakan kata Ibrani adalah natsar. Apa artinya? Arti yang pertama mengawasi, arti yang kedua mengobservasi. Jadi yang Tuhan mau adalah kita itu mengawasi hati kita, menjaganya dalam arti kita mengawasi hati kita dan mengobservasi hati kita. Apakah mulai ada benih-benih merasa layak tadi? Nangkep ya Bapak Ibu? Kalau itu sudah mulai ada, buru-buru pangkas. Kalau dibiarkan, timbulnya kita akan mengalami seperti yang Lucifer alami. Hati-hati. Bukan kita dipermuliakan, justru kita dipermalukan. Ya, kita harus mengawasi hati kita seperti mandor mengawasi karyawannya. Ya, lalu kita harus mengobservasi. Mengobservasi itu seperti dokter yang mempelajari akan kesehatan pasiennya. Ya kan? Nah, seperti itulah yang Tuhan mau untuk kita lakukan buat hati kita.
Daud sudah memberi contoh yang sangat baik. Dalam Mazmur 19 ayat yang ke-15 berkata demikian. Mudah-mudahan engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Daud kenapa berkata mudah-mudahan engkau berkenan? Karena Daud tahu seringkali merasa layak ini itu menyusup dalam hati setiap kita. Karenanya Daud berusaha terus mengawasi dan mengobservasi. Jangan sampai ada merasa layak dalam dirinya. Amin, Bapak Ibu. Ya. Nah, saya akan tutup dengan kesimpulan. Yang pertama, jaga pikiran kita agar kita tidak memikirkan di luar hal yang sepatutnya kita pikirkan atau overestimate. Suatu ketika saya diundang ke satu persekutuan doa, panitianya itu, pengurusnya itu beberapa hari sebelumnya sempat telepon dan dia tanya, Pak, Bapak kesini pakai kendaraan pribadi atau kendaraan umum? Saya bilang, saya bawa kendaraan. Oke Pak, boleh sebutkan jenis mobilnya dan nomor platnya. Saya bilang, untuk apa? Saya akan koordinasi dengan bagian security untuk reserve satu slot parkir buat Bapak. Singkat cerita, harinya tiba, hari H, ketika saya masuk ke tempat parkir itu, di belakang saya ada mobil yang jauh lebih mewah dari saya. Lalu dia berusaha menyalip mobil saya, set, dia ngebut, dia coba salip, lalu dia berusaha masuk ke tempat parkir, slot parkir yang buat saya. Apa yang security itu lakukan? Dia tahan mobil itu, stop, dan dia usir mobil itu. Dia bilang, Pak, slot ini bukan untuk Bapak. Silakan pergi cari tempat lain. Lalu security bilang, Pak, silakan parkir di tempat ini. Waktu saya parkir, Tuhan cuma ingatkan saya begini. Jadi orang, jangan overestimate. Jangan berpikir karena saya lebih layak, maka semua orang harus memberi penghormatan buat saya. Hati-hati. Bisa nangkap ya Bapak Ibu? Seringkali hidup kita ini terprovokasi dengan overestimate. Seringkali Bapak Ibu kita membiarkan hati kita, pikiran kita overestimate terhadap level kita. Level kita baru 3. Janganlah kita mematut-matutkan diri kita di level yang bukan posisi kita. Amin. Yang kedua, kesimpulan yang kedua, mari jaga hati kita dengan cara kita senantiasa mengawasi hati kita dan sering mengobservasi apakah hati kita benar atau tidak. Karena ada ayat firman Tuhan yang berkata begini, liciknya hati siapa yang tahu? Hati kita itu nggak ada yang bisa menilai selain Tuhan dan kita. Makanya butuh kita sendiri yang mengobservasi. Kenapa? Karena kita akan bisa menutupi hati kita di depan orang banyak. Sesungguhnya yang tahu betul hati kita itu hanya kita dan Tuhan. Ya. Yang ketiga, buang kata merasa layak dalam keseharian kita. Dan biarkan Tuhan yang membenarkan kita. Tuhan yang membela kita sehingga kita sungguh-sungguh layak, bukan sekedar merasa layak. Amin. Ya. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada Pak Hos.